Saya memulai itu dari Agus lah ya. Saya sudah ngomong bahwa tadinya saya tuh nggak suka dengan gaya dan caranya, ya, mempublikasikan diri, mengeksploitasi diri. Kemudian ketemu sama saya di TV One, saya nasihati, udah ngerti, udah paham. Selesai dinasehati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bisa berpikir, kan nggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Jadi ini akibatnya karena mau di framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah akibatnya kamu rasakan sendiri. Ya, saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh. Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Nah selesai Farhad sudah diem, datang pula pengacara baru yang bikin makin ruwet ya. Karena akibatnya seperti ini. Nah, saya baru masuk kepada pokok permasalahan ya. Pokok permasalahannya tentang masalah pelaporan ya. Pelaporan Alvin Lim ke Mabes Polri ya. Didampingi oleh Agus ya sendiri yang saya katakan tadi, membuat suatu laporan polisi. Saya nggak mau menyinggung, kan ada 3 laporan polisi itu. Yang lain asam lambung saya nggak mau singgung lah, itu dalam artian saya kan kalau bukan objek saya nggak mau terlalu banyak memberikan komentar kan gitu ya. Mana yang merupakan objek saya berikan komentar. Saya berbicara tentang Novi, masalahnya Novi itu kan saya kuasa hukumnya. Nah yang saya lihat ya, pelaporan itu ulet di Mabes Polri, ulet, tarik ulur ya. Sudah tahu, saya nggak perlu jelaskan tarik ulurnya di mana, tapi yang jelas menurut perkiraan saya ini kan mantan penyidik ya, saya mantan Karawasidik, jadi saya tahu ini memenuhi unsur atau tidak. Kalau yang namanya meme itu ya, temennya Novi itu menggunakan kacamata kemudian memerban matanya sambil joget-joget, dikatakan itu menghina orang buta, ini unsurnya di mana? Emang ditujukan kepada siapa? Emang ditujukan kepada orang buta? Kan dia tidak menyebut nama. Kecuali kalau menyebut nama, dia mungkin bisa istilahnya terindikasi ya, mengolok-olok orang. Tapi nggak menyebutkan nama, silakan aja dipersepsikan sendiri. Nah, si pelapor ini langsung mengkonotasikan bahwa ini adalah penghinaan terhadap orang buta, khususnya Agus. Ini kan nggak tepat. Namanya Undang-Undang ITE ya, itu harus betul-betul kena konteksnya. Saya mengatakan kalau seandainya seperti itu, sumir, tidak memenuhi unsur. Nah, bukan saya mendahului daripada penyidik, tapi saya sampaikan itu sumir. Karena tidak jelas konteksnya, tidak jelas objeknya. Bisa saja saya contoh, temannya Novi bisa aja bilang, saya pasang ini kena mata saya lagi kelilipan, saya pasang perban. Dia pakai kacamata saya joget-joget karena pengen dagelan saya. Emang kenapa? Siapa yang disakiti? Kan nggak ada. Nah ini saya katakan tadi, kalau khusus untuk Novi, saya berani katakan itu tidak memenuhi unsur ya. Khusus untuk yang dianggap tuh meme itu ya. Tapi kalau Novi sendiri, nah saya balikin. Kalau itu saya mengatakan tuh kena unsurnya. Sebabnya apa saya kena unsur yang dikatakan di situ kan, ini kan pertanyaan kan begitu. Tapi pertanyaan itu kan harusnya ditujukan langsung kepada yang bersangkutan, tidak melalui media yang mana mengatakan bahwa apa urusanmu mau di sini Novi kaya raya, emang kau rugi? Kan gak rugi juga. Ini kan karena jealous, pengen memojokkan seseorang dengan posisi itu. Akibat keluarlah kata-kata itu. Uangnya banyak, Alphardnya ada, jangan-jangan saya pertanyakan apakah ya itu hasil dari pelacur, apakah itu hasil dari narkoba, apakah itu hasil daripada TPPO. Nah, ini pertanyaan tidak manusiawi karena objeknya itu yang tidak tepat. Sekali kan kita orang Indonesia dengan budaya timur penuh dengan etika dan sopan santun. Itu pertanyaan objeknya sudah tidak layak. Nah,
menjadi itu jadi pokok masalah berdasarkan Undang-Undang ITE, itu dia publikasikan melalui media, sehingga buat ricu masyarakat, ricu netizen, media mengupload itu semua dengan berbagai tanggapan macam-macam. Yang paling menyakitkan ya, adalah keluarganya, anaknya, saudaranya, netizen yang lain, kan macam-macam pertanyaan nih, bener nggak nih jadi Pak? Saya bilang tanda kutip tadi ya, pelacur. Benar nggak ini penjual narkoba? Ini kan secara langsung atau tidak langsung sudah membuat harkat martabat daripada Novi sudah rusak. Nah, makanya layak untuk dilaporkan kan gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan laporannya itu masalah meme itu nggak kena, nggak tepat. Nah kemarin itu juga Novi langsung ke Komnas Perempuan, dikuatkan oleh Komnas Perempuan bahwa memang apa yang disampaikan itu sudah tidak layak sebagai manusia yang beriman, manusia yang mempunyai adab.